Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para bunda dan para mams. Apa kabar semua? Saya doakan semua kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan usahanya. Amin. Nah, di video kali ini saya mau garden tour. Jadi saya menghadirkan bapak yang satu ini karena beliau adalah salah satu orang yang memotivasi saya untuk mencintai alam. Nah, ini adalah Bang Suami, namanya siapa Pak? Pak Suami. Pak Suami. Namanya Bapak Syahmarudi, ayah dari anak-anak saya. Oke, langsung saja saya mau tanya karena ini adalah permintaan salah satu subscriber saya, minta untuk tour mini garden kami. Ada pertanyaan di sini Bang. Apa itu? Kemarin ada yang bertanya kok bisa sampai mengoleksi tanaman hias yang kalau menurut saya sih tidak sebanyak influencer yang ada di Instagram ya, tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang menurut para ibu-ibu ya, ini sudah wow, banyak koleksi tanaman hias. Itu bermula dari mana? Oke, jadi awalnya kan kita kayaknya mulai koleksi itu 2018. Cuman waktu itu kita mulai koleksi tanaman-tanaman biasa, tanaman-tanaman rumahan seperti tanaman lainnya. Nah, seiring kemudian perkembangan zaman, kita mulai melihat Instagram para influencer tanaman, dan kita mulai melihat kok tanaman-tanaman mereka lebih bagus dan dibanding yang kita punya yang ada di rumah. Akhirnya dari situ kita mulai cari-cari, googling ini tanamannya apa namanya itu kan, dan kemudian kita tahulah jenis-jenis tanaman yang lain, mulai ke philodendron, calathea, begonia dan sebagainya. Aglonema ya? Aglonema juga, betul. Nah, kemudian tahun 2019 kan kita renovasi rumah gitu. Jadi kita berpikir untuk merubah rumah kecil kita ini yang sekarang yang dulunya bagian depan, kita mau jadikan bagian belakang, jadi akan ditukar dengan bagian depannya nanti di bagian belakang gitu. Cuman ketika itu kita berpikir dan konsultasi dengan tukang gitu, ternyata budget yang dibutuhkan cukup besar, dan waktu itu dan sampai sekarang pun budget kita belum sampai untuk kita. Jadi kita memutuskan untuk renovasi di bagian belakang dulu. Jadi kita renovasi di bagian sini dengan dapur gitu. Jadi sampai sekarang rumah kita ini belum memiliki ruang tamu. Jadi kalau misalnya tamu-tamu datang itu ya di sini tempatnya. Mereka di sini. Tapi mereka cenderung senang ya kalau di sini ya. Iya, mereka menikmati tanaman, dijadikan foto booth juga buat medsos mereka. Iya, dan kebanyakan memang dari mereka kalau datang ke sini tuh biasanya foto dulu di sebelah sana. Okay. Nah, pada saat kita mau renovasi itu, kemudian kita googling lagi seperti apa sih model-model rumah, bentuk-bentuk rumah atau konsep-konsep rumah yang bagus. Kita ini ketika googling itu kita dapat rumah yang istilahnya apa ya, urban Janggal. Iya, urban. Bukan janggal. Iya, konsepnya kayak rumah tapi banyak tanamannya gitu. Jadi dari situ kemudian kita mulai membuat hal seperti ini. Dibuatlah, akan ada nanti vertical garden misalnya, tanaman-tanaman yang menjalar naik, kita rambatkan di tembok supaya kelihatan lebih hijau ruangannya. Kemudian ya pokoknya nanti kita akan lihat di
garden tournya seperti apa gitu. Ini lebih menciptakan suasana yang nyaman di rumah ya Bang, karena Ya. kan sama-sama sibuk. Jadi kalau pulang ke rumah lihat yang hijau-hijau itu, Masya Allah, lelahnya bisa sedikit berkurang. Betul. Dan kalau ditanya bagian tempat favorit di mana di rumah, Ya, yang salah satunya di sini yang paling favorit di sini. favorit di sini, tempat ngumpul keluarga, kadang juga kita makan bersama di sini. Bahkan dulu ya, waktu tahun lalu 2021 ketika gempa itu kita tidurnya di sini, di luar sini. Dan pasca gempa pun kita sampai mungkin sekitar sebulanan itu kita masih tidurnya di sini. Nanti kita merasa aman baru kemudian tidur di dalam. Oke. Iya, ini satu lagi. Ada tidak budgeting tersendiri untuk ini tanaman hias ini? Tanaman. Budget dan perawatannya ya. Budget dan perawatannya. Kalau kita lihat itu perawatan, iya. Awal-awalnya sih dulu, waktu dulu itu kita sedikit waktu baru awal-awal kita rutin untuk memberikan vitamin, serum. Jadi seminggu dua kali itu kemarin kita semprot, misalnya minggu ini kita semprot dengan hormon misalnya, kemudian minggu depannya kita semprot dengan pupuk gitu. Cuman air-air ini kita lihat perkembangannya agak dia lebih apa ya, saya lebih kita treatment tanpa pupuk, jadi kita lebih ke media tanamnya yang kita perbaiki. Jadi media tanamnya kita kasih komposisi yang lebih bagus sehingga untuk tambahan pupuk itu kita tidak perlu lagi. Tapi sebenarnya itu sifatnya kayak random saja, karena kalau kita punya pupuknya ya kita pupuk, kalau enggak ya enggak perlu juga. Dan ini ya sering pakai air hujan. Pakai air hujan. Jadi nanti di depan kita ada punya wadah tersendiri untuk menampung air hujan, dan kita menyiramnya pakai air hujan. Tapi kalau misalnya enggak hujan dan harus disiram misalnya minimal itu sekali dalam 2 hari, ya kita siramnya pakai air keran. Oke, langsung saja kita garden tour ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Go! Nah, ini adalah lorong rumah kami, dan inilah rumah kami. Dari depan sebenarnya terlihat biasa-biasa saja ya. Ini untuk rak aluminium sengaja masih kosong karena saya nanti akan menggunakan untuk menanam sayur-sayuran. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam rumah. Let's go. Masya Allah, bagian ini dulu. Nah, di bagian sini itu sebenarnya kita dulu bikin vertical garden yang bahannya dari seperti ini, kayak semacam karpet, cuma dia anunya agak kecil, lubang-lubangnya kecil seperti ini. Nah, kemarin ini terinspirasi dari mana ya? Dari tempat perbelanjaan atau salah satu kamar mandi nih? Ya, tempat perbelanjaan. kamar mandi di salah satu mall di Kota Makassar. Nah, ini beberapa kali kita ganti tanaman karena banyak tanaman yang tidak berhasil tumbuh, nanti diganti dengan ini apa namanya? Jenis apa nih? Nggak tahu ini jenis tanaman apa. Baru kemudian dia bisa survive di sini. Jadi kayak kekurangannya itu karena dia wadahnya lebih kecil, jadi dia harus lebih sering disiram karena paparan sinar mataharinya juga cukup tinggi. Oh ya, kemarin kan ini jenis pakuan ya yang pertama. Ya. Karena banyak yang mati, akhirnya kita ganti dengan jenis ini.
Ya, jadi di sini tuh ada tanaman Epischia ungu, kemudian ini Epischia apa nih namanya, agak ke coklat-coklatan. Terus kita kemarin merambatkan Syngonium variegata dan ini berhasil tumbuh. Ini yang sudah mulai membesar. Terus apa lagi ya? Di sini ada anggrek juga. Seperti kita lihat anggrek, dan dia sudah mau mekar, mau keluar bunga. Terus di sini ada tilo juga, ada philodendron. Kita kasih merambat dari bawah sampai ke atas, bahkan sudah rebah. Nah, kalau di bagian bawahnya ini, di sini ada Anthurium crystallinum, anthurium yang biasa banyak. Kemudian ini peace lily. Nah, ini yang peace lily ini sebenarnya dulu dia variegata putih, cuma dia bermutasi menjadi pul hijau di sini. Terus di sini ada Calathea bambu. Calathea bambu ini sudah sangat rimbun sekali, kita lihat. Dan kita sudah beberapa kali melakukan propagasi, tapi dia selalu tumbuh subur. Nah, kalau di bagian sebelah sini ini agak, karena lokasinya agak sempit, jadi seperti ini nih. Nah, ini tuh jenis tanaman paku-pakuan. Kemarin lupa juga dapatnya dari mana. Nah, lanjut di bagian sini, ini ada Epipremnum vinnatum variegata. Ini kemarin belinya sekitar setahun yang lalu. Alhamdulillah sudah merambat naik juga, dan di atas juga itu sudah mulai daunnya sudah mulai terbelah. Dan ini daunnya sedikit seperti ini ya, karena kan ini biasanya saya siram menggunakan air kerang, sedangkan air kerang di tempat kami itu berkapur, jadilah seperti ini. Nah, biasa kalau saya punya waktu luang atau Pak suami, biasanya kita lap-lap. Nah, selanjutnya di bagian sini ada Pilobrechele, dan di sini jenis ini banyak sekali tumbuh dengan subur karena memang sesuai dengan udaranya ya, dan juga tidak terlalu kena simat. Jadi pas sekali kalau ditempatkan di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini ada Sir Gading Marble. Ini juga sudah menjalar tinggi. Nah, ini juga ada Michan, ada Scindapsus. Nah, selanjutnya di bagian sini ada kuping gajah, dan ini adalah eksperimen Pak suami ya. Ini kita menggunakan kokedama atau dari sabut kelapa ya. Kemudian kita taruhkan sedikit media tanam dan digantung di sini. Nah, di belakangnya ini Scindapsus ya, masya Allah ini menor sekali, dan itu juga sudah tinggi menjalar sampai ke atap. Nah, selanjutnya di bagian sini ada janda bolongnya, jambol, dan saya kira semua orang tahu ini ya, sudah ditahu sama semua orang karena kemarin ini sempat booming, dan ini jenisnya yang biasa ya. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh dengan subur dan juga menjalar. Nah, sama seperti daun yang lain ya, ini karena airnya berkapur makanya seperti ini. Nah, di bagian sini dan yang paling sudut itu ada jenis pilot, tapi kalau untuk namanya saya kurang tahu. Dan ini juga sudah menjalar tinggi ke atas, dan juga sudah beberapa kali kita cutting. Nah, di bagian sini ada beberapa jenis keladi. Ini ada Amazonica dan ada juga keladi neon. Saya juga punya keladi baret ya, sama beberapa jenis keladi yang saya simpan di belakang rumah. Nah, selanjutnya kita ke sebelah kanan. Ini di sini banyak jenis pilo-pilo ya. Nah, ini ada pilo dragon. Alhamdulillah juga sudah manjak terus. Dan ini saya dubbing ya, soalnya kalau pakai suara aslinya itu kecil, dan juga suara-suara dari luar juga tadinya masuk. Nah, di sebelahnya itu juga ada pilo Florida. Ini yang biasa. Kalau ghost juga kita punya, tapi masih di dalam proses karantina ya.
Ini kami beli dulu masih kalau tidak salah masih 3 daun, dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh dengan subur dan juga sudah di cutting. Nah, lanjut di sini juga ada violin. Nah, ini violin ini sebenarnya itu tidak masuk daftar belanjaan kami. Tapi setelah dikonfirmasi ke sellernya, Masya Allah sellernya malah ngasih. Katanya dititip di kebun kami, dirawat dengan baik, semoga tumbuh dengan subur, begitu katanya. Dan alhamdulillah sudah menjalar juga dan tumbuh dengan subur. Masya Allah sellernya semoga rezekinya bertambah ya, amin. Next di sini ada pilok gergaji. Ini dari segi namanya nih sepertinya menyeramkan ya. Ini bergergaji, ujung-ujungnya kayak gergaji ya, makanya dinamakan pilok gergaji. Nah, pertama kali beli itu daunnya masih 3 dan sekarang sudah tumbuh dengan subur. Next ini ada Melano. Masya Allah dulu pertama kali beli itu 3 daun dan daunnya sangat kecil-kecil. Harganya per daun dulu itu Rp50.000. Dan sekarang yang mau mengoleksi Melano silahkan, karena harganya itu sudah turun. Oke, next di sini ada Philodendron. Ini sama dengan yang tadi ya, namanya juga Philodendron, tapi yang pertama itu ada sedikit varigata-varigatanya. Apa sih namanya? Kecebresnya. Selanjutnya ada Monstera Carstenianum. Siri badak lah istilahnya nih, siri badak. Oh iya, ini ada siri badak ya, karena nama latinnya susah diucapkan, jadi ini siri badak. Nah, kita juga punya beberapa. Ini salah satunya yang kami simpan di sini. Next juga ini ada Syngonium variegata. Masya Allah ini sudah minor sekali. Ini pernah pernah agak kurang subur, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah subur dan sudah beberapa kali cuttingan juga. Nah, yang paling baru kemarin beli ini dia, apa sih namanya Bang? Verrucosum. Iya, Verrucosum. Kemarin daunnya itu cuman 2 dan alhamdulillah ini sudah tumbuh daun baru, dan ini juga calon daun barunya. Semoga bisa lebih subur lagi di sini. Oke, next kita ke Rhaphidophora tetrasperma, yang paling salah satu tanaman yang paling senior di sini. Juga awal beli itu 2 daun ya Bang, 2 daun iya. Akhirnya sampai sekarang, dan ini saya rajin sekali menyiram dengan menggunakan air belasan beras dengan air hujan. Oke, ini tadi Rhaphidophora pertusa, kita juga punya Rhaphidophora tetrasperma. Nah, ini dia. Dulu juga kemarin sudah di cutting karena sudah tumbuh sampai ke atas. Awal beli juga itu 2 daun dan pas mahal-mahalnya, sekarang main sudah murah. Nah, next di bagian sini itu banyak jenis ya, dan di sini tuh tidak terlalu kena simat. Di sini ada beberapa calathea, ada Sebrina, ada silver, dan juga beberapa jenis calathea yang saya kurang tahu ID-nya. Nah, di sini juga ada Centea variegata, bisa dilihat, Masya Allah menor sekali ya. Nah, di sini juga ada pilok kodok dan juga ada pilok golok. Lagi-lagi nama yang ini ya, yang menyeramkan. Tapi modelnya sangat cantik kan. Nah, di sini juga ada Homalomena. Dulu kita punya Homalomena banyak, tapi ya mati. Kemudian di sini juga ada beberapa Syngonium, ada Maria juga, Syngonium Maria. Kemudian ini ada Syngonium Chiapense.
kalau di sisi bagian sini ini kita pasangi apa sih namanya ini? Reng. Jadi kayak dulu itu kita mau pasang pagar karena ini agak sedikit terbuka, tapi kemudian kita berpikirnya bagaimana kalau misalnya pagar itu tidak bisa kita jadikan tempat untuk istilahnya mencantol tanaman. Nah, jadilah dia seperti ini. Jadi kita bikinkan kayak begini bulat-bulat dan kita bisa taruh pot ukuran 18 cm kalau nggak salah ini di sini. Nah, kalau di bagian sini ini ada beberapa jenis tanaman dari Epistia, Begonia, kemudian ini ada Sansevieria juga. Pokoknya yang kita pilih tanaman-tanaman di sini itu adalah tanaman-tanaman yang dia bisa survive karena dia terkena intensitas matahari itu cukup tinggi, kemudian secara otomatis dia harus sering disiram. Jadi secara umum untuk bagian di sini itu adalah bagian yang kita bisa bebas untuk menyiram karena tempatnya juga dikondisikan seperti itu, ada saluran air yang mudah air bisa mengalir ke luar itu. Nah, berbeda dengan yang bagian di sana nanti itu kita harus nyiramnya satu-satu pakai watering can. Untuk memaksimalkan tempat kita yang cukup sempit ini, yang sebenarnya kalau kita lihat luasnya hanya sekitar kalau nggak salah ini 3,5 meter, lebarnya panjangnya ini 6 meter. Jadi kita betul-betul memaksimalkan tempat ini untuk tanaman. Jadi termasuk kita menggantung tanaman di bagian atas karena di bawah udah penuh. Di sini kita gantung ada sirih marble juga. Jadi kita lihatnya sirih marble ini lebih estetik. Kemudian sirih Brasil. Jadi yang kita gantung ini rata-rata adalah tanaman menjuntai. Kita lihat ini juga, dan ini sudah sangat panjang sekali sampai di tanah. Ini kita nggak tahu ID-nya, jadi kalau para subscriber ada yang tahu ID-nya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau yang ini adalah Philo gloriosum. Ini daun paling barunya, sangat besar, ya hampir 2 telapak tangan. Cuman kemarin karena terlalu panas dia sedikit gosong, guys. Nah, kita lanjut di bagian sini. Kita lihat ini ada begonia karpet, udah serimbun ini karena kita peliharanya itu sudah lebih dari setahun. Jadi lebih dari setahun sampai segini. Nah, terus daun-daun yang tuanya itu yang kayak gini nanti bakal kita cutting untuk kita propagasi perbanyakan tanaman supaya ada muncul anakan dari daun tersebut. Lanjut lagi, kita lihat di sini di bawah, bagian bawahnya ada Sente variegata. Di sini ada Philo black cardinal. Ada black cardinal. Kalau di sini ada Calathea silver, nih sudah sangat rimbun juga. Tunggu sebentar. Terus ini Liquanyi di sini udah kemana-mana. Di bagian atas juga nanti kita lihat. Terus di sudut sini kita ada Alocasia black velvet. Rimbun, guys. Di sini
banyak ya, tunas-tunasnya banyak dari bawah. Nah, terus pokoknya konsepnya memang kita memanfaatkan ruang yang ada. Jadi coba kalau kita lihat bagian atas itu, pokoknya kita menggunakan apa saja yang ada untuk jadi bahan, bisa menggantung pot-pot. Kemudian pot-potnya juga kalau kita lihat ini bukan pot gantung sebenarnya, cuman kita bikinkan kayak apa ya, gantungannya ini kita bikin sendiri. Nah, berhubung ini videonya sudah sangat panjang dan masih banyak tanaman yang belum direview sama Pak Suami, jadi video kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah saya akan buat untuk part 2-nya. Oke, dan jangan lupa ya untuk selalu like, komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.